Caleb. Hi. Nice to meet you. My name is Feby, and you're Caleb, right? Is it your first time in Indonesia? This is my fourth time. Fourth time already. So I heard that you live in America. You're actually born in America as Yeah. well. Yeah. How do you like Indonesia? It's good. It's good. Yeah. What do you like about Indonesia most? The food. The food, like Yeah. what? Nasi goreng. Nasi goreng is the best, isn't it? Like Yeah. nasi goreng, ayam, chicken fried rice. And mie goreng. And mie goreng, I love that too. Yeah. Caleb, I actually watched your testimony video in Facebook. You're kind of famous, I think. So you're 10 years old, right? Caleb adalah anak kedua dari pasangan Kiki dan Cika yang tinggal di Goshen, Amerika. Layaknya anak usia 5 tahun lainnya, Caleb tumbuh dengan wajar dan tidak kurang suatu apapun. Betapa terkejutnya orang tua Caleb saat tiba-tiba Caleb panas dan dokter menyatakan bahwa Caleb mengidap kanker neuroblastoma stadium akhir. Hingga saat ini, Caleb masih bergelut dengan kankernya. Namun, perjalanan panjang yang dijalani tidak menyurutkan iman dan percaya mereka bahwa Allah sanggup mengangkat dan menyembuhkan Caleb. Shalom, kita jumpa lagi dalam Fokus Christovirus. Kali ini kita bersama-sama dengan keluarga Caleb. Ya, sekitar 1,5 tahun yang lalu kita pernah berjumpa tanda petik dengan keluarga Caleb di Indiana, Amerika secara virtual. Hari-hari ini keluarga Caleb ada di Indonesia dan berkenan bersama-sama meluangkan waktu untuk Fokus Christovirus. Caleb, halo. Wah, kita bisa bertemu langsung ya. Biasanya hanya secara virtual. Lalu Pak Martin, Bu Cika, ya. Kapan datang di Indonesia? Berapa lama? Berapa hari di Indonesia? Kami sampai sini sekitar 15 Juni, jadi sudah sekitar 3 minggu ya. Acara spesial apa nih ke Indonesia atau khusus berkunjung ke keluarga? Dan kami pulang Indonesia untuk berkunjung keluarga sama sekalian. Martin ada Melona World Conference di Indonesia. MBC itu ya. Iya, itu kami dengar beritanya dan persiapannya sungguh dahsyat itu. Iya Pak Martin, Bu Cika, kami itu sejak awal mengikuti perjalanan Caleb itu sejak pertama kali didetek dan tiap minggu, tiap Kamis khususnya kami ada doa pagi di Christovirus, kami selalu bawa dalam doa, kita selalu bawa dalam doa. Kami tidak tahu kondisi yang sesungguhnya. Nah, bisa diceritakan singkat tuh kondisi yang sesungguhnya seperti apa sih? Ya, seperti yang kami obrolkan sekitar 1,5 tahun yang lalu, kami nggak pernah menyangka kalau anak kami didiagnos kanker. Sudah 5 tahun, hampir 5 tahun setengah. 5 tahun setengah ya. Sejak dia didiagnos, dan puji Tuhan dia sehat, dia scan-nya bersih. Jadi 6 tahun yang lalu terakhir kami pulang ke Indonesia. Jadi ya seperti istri saya tadi ngomong, sudah saatnya untuk keluarga kumpul sama keluarga karena sudah 6 tahun kami nggak pulang. Juga pada saat ini kami mau mengucapkan terima kasih ke Yayasan Christovirus untuk mendoakan anak kami. Doa itu perlu. Sampai sekarang pun kita setiap 3 bulan sekali scan, cuma ngecek kondisinya gimana. Scan kami akan lanjutkan lagi Agustus tahun ini, jadi kami pulang sekitar akhir Juli, minggu pertama di Agustus kami kembali ke New York untuk cek kondisinya dia. Jadi dia kondisinya bagus sementara ini, tapi kami tetap berdoa dan tetap memohon kepada Tuhan untuk menjaga dia supaya tetap sembuh. Wah, luar biasa ya. Nah, dalam komunikasi kita yang lalu itu kan sudah diceritakan kondisinya, ya, bagaimana struggle-nya. Wah, kontrol terus ya. Nah, tapi yang menjadi pemikiran kami nih kadang-kadang di Indonesia ini maaf ini,
pembiayaannya itu mesti besar lah gitu. Nah, ini seperti apa ya keluarga mengatasi hal ini, ataupun ada hal-hal yang bisa di-sharingkan tentang hal ini? Satu hal yang kami bersyukur sekali itu kami dapat dukungan dari gereja dan teman-teman. Jadi teman-teman bikin galang dana untuk tripnya Caleb. Terus teman-teman gereja dulu pernah bikin sate ayam dijual di Goshen di Indiana. Jadi orang-orang bisa donasi, kasih uang buat keluarga kami. Itu salah satunya. Jadi kami bersyukur untuk support dari gereja dan teman-teman kerja juga. Jadi meskipun pembiayaannya terus bergulir, tapi ada support dari teman-teman lingkungan gereja yang itu pasti bisa membuat semakin kuat kita ya. Kami bersyukurnya Pak, itu seperti yang saya bilang, kami jujur bingung waktu pertama kali ini nanti biayanya berapa, bisa apa enggak. Yang pokoknya kami amini itu Tuhan selalu mencukupkan. Ada hal cukup. Jadi dua hal yang paling mahal itu biaya pengobatan sama biaya transport untuk pulang pergi. Karena kami mau yang terbaik buat Caleb, jadi perawatan dia dijalankan di New York. Itu sekitar, kalau pesawat ya sekitar 8 jam perjalanan, sama maksudnya dari Chicago ke New York itu termasuk jauh. Jadi biaya pengobatan itu satu, biaya transport juga itu kedua. Jadi yang kami amini adalah Tuhan mencukupkan. Sudah 6 tahun kami puji Tuhan masih dicukupkan, dan kami yakin itu. Kadang-kadang bertolak belakang dengan kultur yang kami pikirkan. Orang-orang Indonesia selalu berpikir orang luar negeri itu tidak peduli kan begitu ya. Egonya tinggi, tapi ternyata orang-orang sekitar Pak Martin, Bu Cika ini orang-orang yang cinta Tuhan dan juga bermurah hati ya. Bahkan kami dengar kalau Pak Budi Sunoto itu cerita ada pengusaha yang spesial menyediakan pesawatnya khusus, itu gimana ya? Jadi itu ada organisasi yang buat pengusaha besar-besar ya Pak. Jadi mereka punya pesawat yang sudah ada trip terjadi. Jadi kadang mereka punya pesawat yang ada kursi kosong. Jadi kami cuma bisa istilahnya nunut. Jadi kami nggak bisa minta bisa nggak diantarkan tanggal segini, nggak bisa. Jadi kami cuma bisa cari ada nggak penerbangan yang sudah ke arah sana. Dan itu pun nggak dari poin A ke poin B. Kadang kami harus menyesuaikan. Jadi kadang kami maunya ke New York, tapi pesawatnya cuma ada ke Philadelphia. Tapi Philadelphia itu cuma 2 jam dari New York. Jadi sudah terbantu sedemikian rupa ya. Jadi ya. mereka menyumbang kursi kosong itu untuk anak-anak yang terkena cancer. Tapi itu pun yang luar biasa ya. Luar biasa. Dan nggak selalu ada juga Pak. Jadi kadang ada, kadang nggak ada. Juga kadang-kadang Pak Budi cerita bahwa ada tempat khusus yang free untuk keluarga yang menunggu. Itu bisa di-sharekan, itu sedemikian rupa orang-orang menyediakan pertolongan. Mungkin Ronald McDonald ya. Ronald McDonald itu jadi rumah, ada, kalau yang di New York itu ada beberapa tingkat. Jadi rumah itu khusus untuk semua pasien di hospital sekitar New York City. Jadi mereka juga punya shuttle bus yang nganter pasien dari Ronald McDonald ke hospital. Terus mereka juga punya kayak kegiatan buat anak-anak kecil. Terus mereka juga menyediakan makanan seperti itu. Jadi kami bersyukur sekali ada Ronald McDonald. Ada orang-orang baik yang menyediakan itu. Iya. Ada banyak hal yang seringkali kita tidak mengerti, tetapi inilah pertolongan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong, menyediakan pertolongan. Dan kalau kita mendengar cerita-cerita dari keluarga Pak Martin ini, Tuhan sudah atur sedemikian rupa dan berujung untuk sebuah kebaikan. Masih bersama kami di Fokus Christophilus, Pak Martin, Bu Cika, ya kami mendengar kisah Caleb ini, pengennya kami menghibur, menguatkan, tapi justru sebaliknya. Justru setiap kami mendengar kisah tentang Caleb, justru kami yang
dikuatkan begitu ya. Kaleb begitu luar biasa, tidak putus asa dan juga keluarga. Nah, mungkin di bagian akhir bisa sampaikan sesuatu untuk keluarga-keluarga di Indonesia yang juga mungkin mengalami hal yang sama. Ya kalau boleh kami tambah itu Tuhan itu baik. Tuhan itu baik dan akan selalu memberikan kita apa yang kita butuhkan. Kadang kami nggak tahu kenapa alasan untuk sesuatu bisa terjadi. Bahkan kami bisa bilang kalau itu bukan urusan kami untuk tahu kenapa sesuatu terjadi. Yang kami tahu, yang kami amini adalah setiap dimanapun kami berada, apapun itu yang kami hadapi, Tuhan bersama dengan kami. Amin. Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya. Tuhan mengatur. Itu janji Tuhan. Janji Ya. Tuhan tidak pernah berjanji kalau hidup kita akan selalu mulus, selalu enak. Tapi Tuhan berjanji dimanapun kita berada, Tuhan akan bersama-sama. Amin, amin. Ya. Para sahabat Fokus Christophirus, kita mendengar satu kata yang disampaikan oleh keluarga Caleb. Ya. Apapun yang terjadi, mungkin itu juga dialami oleh salah satu keluarga sahabat Fokus Christophirus. Kadang kita tidak perlu mengerti apa alasannya, tapi yang pasti dan harus kita mengerti dan percaya bahwa Tuhan itu baik dan selalu menyertai dan menepati janjinya. Kita telah berbincang dengan keluarga Caleb ya, dengan papa mamanya, tapi spesial pada edisi ini rekan kami ya Miss Feby akan berbincang dengan Caleb dan Caleb akan menyampaikan sesuatu yang pasti menguatkan kita. Mari kita ikuti bersama. Hi, Caleb. Hi. Nice to meet you. My name is Feby, and you're Caleb, right? Is it your first time in Indonesia? This is my 4th time. Fourth time already. So I heard that you live in America. You're actually born in America as Yeah. well. Yeah. How do you like Indonesia? It's good. It's good. Yeah. What do you like about Indonesia most? The food. The food, like Yeah. what? Nasi goreng. Nasi goreng is the best, isn't it? Like Yeah. nasi goreng, ayam, chicken fried rice, And mie goreng. and mie goreng. I love that too. Yeah. Yeah. And then what did you? What are you planning to do in Indonesia? Hang out with my family. So you have a lot of family Yeah. here in Indonesia. Yeah. In Semarang only, or in any other cities In as well? Semarang and Pati. And Pati, it's your dad's Yes. family side. Oh, okay. Right. Caleb, I actually watched your testimony video in Facebook. You're kind of famous, I think. So you're 10 years old, right? So I watched your Facebook page, Courageous Caleb, and I really saw you very courageous actually. You're very brave, you're very smart. You talk in front of people giving your testimony, and you always smile to the camera. Where did you get the strength from? Is it your family, your mom and dad? Mostly my family. They always pray for me, and my mom and dad and my sister and brother always support me. That's pretty sweet, and you've got a lot of friends as well, I believe. Yeah. Do you go to church too? Yes. Yes, and join Sunday school. How do you like it? I like it. You like it? You like that your friends there, and your Sunday school teachers? Right. So could you tell me more about your hobbies or your interests? What do you like to do? So I like to bake, and I want to open my own bakery called yeah. Kale's Bakery. And my favorite thing to bake is banana bread. Banana bread. I love it. How do you learn baking? Did you learn from your mom or? Mostly from my mom. My dad Oh. doesn't bake. She's a good baker then. Are you also interested in cooking as well? Yeah, I like cooking. So what's your specialty? Mostly baking. Mostly baking. So not really into cooking. But I like it. You like it as well. Yeah. Okay, that's good. So beside
cooking and baking, what else do you like to do? I also like to do a Rubik's Cube. I can solve it in under 20 seconds. Under 20 seconds, I can't even do it in 1 minute. You're pretty good. Yeah, and I also went to a cubing competition with my brother, Mm-hmm. and we did good. Yeah. So how old your brother is? My brother is 12. Oh, so 2 years different with you. Mhm. Okay. And do you like math? Because like I found a lot of friends that can do Rubik's cubes, also good at math. Yeah, I like math. Wow. Okay. Is that your favorite subject in school? Yes, Wow. What else besides but math? you don't need to be smart to do a Rubik's Cube. Oh, thank you for the encouragement, actually. Because like I really want to solve Rubik's cubes as well, but I feel that I'm not that smart. Okay, so I can actually do it. Thank you. So, do you have a dream, or what do you want to be when you grow up? A baker, as what you said. Yeah. You I want wanna be to a own baker. a bakery Yeah, in America or in Indonesia? America. America, of course. Okay, well, there's nothing wrong to open your bakery in Indonesia. I will be Yeah. your first customer. Right. Shy, very shy. Good job, Caleb. So I heard and I watched your testimony through Facebook, right? Yeah. And also YouTube, actually. So I heard that you survived from cancer. When did you first diagnosed with cancer? How old were you at the time? 4 years old, Or and I wasn't scared. you weren't scared. I don't really remember how I felt, Mm-hmm. but I know that I never complained about going to the hospital. So you did kind of treatment, Yeah. chemotherapy and etc. So did your parents tell you that, oh, you got cancer, or you just like, what did you feel at that time? I don't really remember because I was only 4 years old. Mm-hmm. But like I said, I know I was very strong and brave, and God just helped me through the whole thing. Yes, I believe so, because like your being here, it's actually a testimony that God has been so faithful to your life. Yeah. Yeah. How did you get support from your parents at that time? Did you ever see them very sad and cry or anything? Yeah, I have. Mm-hmm. But they just really supported me, and they stuck with me. They're for the stuck whole with you journey. the whole journey. Yeah, God has been good. So what was your friends' reaction when they knew that you were sick? So when I got cancer, my hair, I started Fall? losing my hair. Yeah. Mhm. Yeah, and my friends and my church family started shaving their heads for me. That's awesome. So they really supported you, and they wanted you to know that they are there for you. It's actually a good encouragement for you, hey Caleb. That's a really good testimony. Pak Martin, Bu Jika, terima kasih ya menyempatkan waktu di sela-sela sidang Menonet, di sela-sela kunjungan ke Indonesia begitu padat, bisa mampir di Yayasan Christophilus. Ya, doa kami Tuhan akan beri kekuatan lebih lagi, dan kita selalu berdoa untuk masa depan Caleb yang pasti dahsyat dan luar biasa. Demikian para sahabat Fokus Christophilus, perbincangan kita dengan keluarga Caleb, dan kita percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi jangan pernah putus asa apapun yang sedang kita alami. Percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Bagi Anda yang mungkin hari-hari ini mengalami himpitan-himpitan, mengalami tekanan-tekanan, mungkin mengalami problem-problem yang dianggap berat, jangan pernah patah semangat. Tuhan akan menyertai kita. Sampai bertemu dalam Fokus Christophilus berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Martin.